Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diawanita Katsar Isdihar dengan NIM belakang 96. Di sini saya dari program studi Ilmu Kelautan Universitas Trunajaya Madura. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah akustik kelautan, yaitu sistem akustik. Sistem akustik adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan. Dasar perairan laut memiliki karakteristik yaitu memantulkan dan menghamburkan gelombang kembali seperti gelombang suara pada permukaan perairan laut. Efek yang dihasilkan lebih kompleks karena sifat dasar laut yang tersusun atas berbagai macam unsur, mulai dari bebatuan yang keras hingga yang halus dan lapisan-lapisan yang memiliki komposisi berbeda-beda. Akustik kelautan merupakan teori yang membahas mengenai gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium atau air laut. Akustik kelautan merupakan suatu bidang kelautan yang dapat mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Permasalahan yang dibahas pada akustik kelautan ini yaitu kecepatan gelombang, waktu pada saat gelombang dipancarkan hingga gelombang dipantulkan kembali, dan kedalaman perairan. Akustik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah akustik pasif. Akustik pasif ini merupakan suatu aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolom perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik untuk di berbagai jenis analisis. Akustik pasif merupakan suatu aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolom perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik untuk berbagai analisis. Pasif akustik dapat digunakan untuk mendengarkan ledakan bawah air, gempa bumi, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, aktivitas kapal-kapal ataupun sebagai peralatan untuk mendeteksi kondisi di bawah air untuk mendeteksi ikan. Akustik aktif yaitu akustik aktif memiliki arti yaitu dapat mengukur jarak dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya dengan menghasilkan pulsa suara dan mengukur waktu tempuh dari pulsa tersebut sejak dipancarkan sampai diterima kembali oleh alat yang dihitung berapa amplitudo yang kembali. Akustik aktif ini memakai prinsip dasar sonar untuk pengukuran bawah air. Akustik kelautan ini memiliki metode yang merupakan proses-proses pendeteksian target di laut yang mempertimbangkan proses-proses perambatan suara, karakteristik suara, faktor lingkungan, dan kondisi target. Kelebihan dari akustik kelautan ini yaitu berkecepatan tinggi, estimasi stok ikan secara langsung, dan memproses data secara real time, tepat dan akurat. Untuk cara kerja pada akustik kelautan sendiri yaitu gelombang suara akustik ini dipancarkan melalui sebuah alat yang menghasilkan energi akustik atau suara pada kolom perairan. Terus kemudian ketika energi tersebut mengenai suatu objek seperti ikan ataupun dasar perairan, beberapa energi akan memantul kembali pada transducer atau alat
pemancar, dan penerima gelombang suara. Kemudian nilai hamburan balik yang diterima oleh alat akan kemudian dikirimkan ke perangkat atau output seperti grafik, rekam video atau layar, dan digital ecoprocessor. Dengan menentukan selang waktu antara pulsa yang dipancarkan dan yang diterima, transducer dapat memperkirakan jarak dan orientasi dari suatu objek yang dideteksi. Kemudian ada shadow zone yang merupakan suatu wilayah pada dasar laut yang dimana gelombang suara tidak dapat merambat atau lemah, sehingga hampir tidak dapat merambat atau tidak terdeteksi oleh alat. Pada daerah ini, temperatur dan salinitas laut pada lapisan tersebut dapat memantulkan gelombang suara yang datang. Shadow zone atau zona bayangan ini adalah daerah kedap yang tidak dapat dideteksi oleh transmisi gelombang suara. Zona ini biasa terbentuk di lautan. Daerah ini sering dimanfaatkan kapal selam agar tidak terdeteksi oleh sonar atau sound navigation and ranging. Hal ini terjadi karena suhu dan salinitas laut pada lapisan tersebut memantulkan rambatan suara yang datang. Untuk lapisan shadow zone sendiri yaitu terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama mix layer, thermocline layer, dan deep layer yang paling bawah. Untuk mix layer sendiri pada daerah mix layer ini kecepatan suara cenderung meningkat akibat faktor perubahan tekanan mendominasi faktor perubahan suhu. Yang kedua, thermocline layer, pada zona ini kecepatan suara menurun dan menjadi zona minimum kecepatan suara akibat terjadinya perubahan suhu yang sangat drastis dan mendominasi faktor perubahan tekanan. Kemudian yang terakhir yaitu deep layer. Pada zona ini kecepatan suara meningkat kembali akibat faktor perubahan tekanan yang mendominasi kembali faktor perubahan suhu. Jadi pada deep layer ini perubahan tekanan seperti pada mix layer.